Halo Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang terkasih, berjumpa kembali dalam acara Kalam Online. Kalam hari ini saya akan menyajikannya secara khusus, yaitu dengan mengajak dan mengundang salah seorang rekan pendeta, yaitu rekan pendeta siapa? Nanti bisa kenalan sendiri. Berasal dari salah satu jemaat GKI yang cukup besar dan berada di kota besar juga pastinya ya. Nah, nanti kita akan bersama-sama mendengarkan sharing dari pendeta tersebut. Kita bisa melihat pergumulan dari jemaat yang berada di kota besar, di mana saat ini pasti situasinya masih sangat mencekam ya. Nah, dari sini kita nanti bisa bersama-sama berefleksi, belajar, dan bahkan yang terlebih penting kita bisa bersyukur. Sekalipun di tengah-tengah situasi yang tidak memungkinkan bagi kita untuk bersyukur, namun kita akan diajak untuk bersyukur melalui setiap refleksi yang nantinya akan disampaikan oleh pendeta tersebut. Nah, sebelum kita bersama-sama memulai kalam kita bersama-sama berdoa. Mari kita bersama berdoa. Kami bersyukur Tuhan, sekalipun saat ini situasinya masih kurang baik, namun Tuhan memberikan kami ketekunan, kesabaran, dan bahkan pengharapan yang tidak pernah padam. Sehingga sekalipun situasi dan kondisi yang ada di sekitar kami masih muram, namun kami tetap mengusahakan sukacita. Sehingga dengan sukacita yang ada pada diri kami dapat berbagi sukacita tersebut untuk sahabat-sahabat kami dan orang yang ada di sekitar kami. Kami juga bersyukur di tengah masa pandemi, di mana kami kurang dapat bergaul dengan sahabat-sahabat kami secara tatap muka atau secara fisik, namun Tuhan hadirkan kecanggihan teknologi sehingga kami mampu untuk tetap menjalin relasi, menjalin keakraban melalui berbagai kecanggihan teknologi tersebut, termasuk pertumbuhan iman yang senantiasa terpelihara karena adanya kecanggihan teknologi tersebut. Kami siap Tuhan untuk mengikuti kalam ini, dan kami siap untuk membuka telinga kami, membuka hati kami, mendengarkan sebuah cerita di mana nanti ceritanya akan sungguh sangat bermanfaat dan berdampak bagi kehidupan kami di tengah masa pandemi ini. Ini Tuhan, kehidupan kami serahkan sepenuhnya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Ya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, kalam kali ini kita akan bersama-sama merefleksikan, menggumulkan, dan bahkan terus senantiasa mempertanyakan tentang iman kita. Bahkan kita terus mempertanyakan iman kita, menggumulinya bersama dengan Tuhan di masa-masa pandemi ini. Apa tema yang akan kita bahas pada saat ini? Yaitu Natal yang retak. Kenapa saya memilih tema Natal yang retak? Karena bagi sebagian orang di masa-masa Natal biasanya saat ini merasakan sukacita, merasakan gegap gempita, bahkan kita semua ada banyak persiapan-persiapan di gereja. Kita mendekor, kita mempersiapkan ibadah maupun perayaan sedemikian rupanya sesempurna mungkin, dan kita seolah-olah mempersembahkannya itu untuk Tuhan, untuk kelahirannya Tuhan Yesus. Namun di tahun ini kita merayakannya dengan suasana yang tidak pernah terbayangkan dan bahkan berbeda. Dan bahkan mungkin kita pun masih gelisah. Apakah memang Natal itu seperti ini? Apakah memang Natal itu suasananya muram? Kenapa Tuhan tidak menjawab doa-doa kami? Kenapa pandemi ini belum selesai sehingga kami bisa mengucap syukur bersama di masa Natal nanti? Di masa Advent saat ini kita masih bergumul dengan pandemi COVID yang bahkan dari waktu ke waktu justru meningkat. Tentu ini menjadi sebuah pergumulan kita bersama. Tetapi bukan hanya pergumulan kita, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kita menggumuli masalah ini bersama-sama dengan seluruh gereja di dunia. Nah, kita sebagai jemaat GKI pun ingin bersama-sama melihat bagaimana ada satu GKI di salah satu kota besar yang juga berjuang di masa pandemi ini. Memang banyak GKI berjuang,
semua GKI berjuang di masa pandemi ini. Namun pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak salah seorang rekan saya, yaitu pendeta yang nantinya akan berbicara kepada kita tentang pengalaman-pengalaman imannya selama masa pandemi dan apa saja yang dilakukannya di gereja tersebut. Melalui sharing ini nanti kita berharap kita bisa merefleksikan dan bahkan kita bisa bersyukur dengan setiap sharing yang dibagikan oleh pendeta yang nantinya akan sharing sama kita. Nah, tidak perlu berlama-lama, mari kita langsung saja berkenalan dengan pendeta tersebut. Halo, ya kita sekarang sudah tersambung dengan narasumber kita, yaitu pendeta siapa ya, nanti kenalan sendiri dan biar beliau memperkenalkan dirinya sendiri biar lebih afdol. Nah, silahkan kakak pendeta bisa memperkenalkan diri untuk menyapa jemaat GKI Marta di Reja biar kita juga kenal siapa namanya dan mulai pelayanan di GKI Pondok Indah dari tahun berapa. Terima kasih adik pendeta. Iya, adik pendeta ini. Salam jemaat GKI Marta Dirja. Ngomong-ngomong aku sudah pernah satu kali waktu petabisan pendeta Dimas kemarin dan pernikahannya. Senang sekali bisa berjumpa di tempat ini dengan cara yang unik. Saya Riani Suharja. Saya sebetulnya anggota GKI Pondok Indah sejak tahun 1988, sejak orang tua kami berpindah bersama kita ke Cinere, daerah Cinere. Ya, jadi lalu saya sekolah teologi di sekolah teologi yang tidak direkomendasikan oleh GKI. Jadi benar-benar dapat surat bukan rekomendasi itu namanya dari GKI Pondok Indah. Tapi toh atas dipendetakan di GKI. Atas perizinan Tuhan. Atas perizinan Tuhan tahun 2002 mereka mengundang saya untuk menjadi pendeta perempuan pertama di GKI Pondok Indah. Mereka butuh perempuan, katanya nuansa perempuan lah gitu ya. Selamat ya. Kasih. Walaupun tadinya saya nggak mau pendeta pertama loh, pendeta perempuan pertama. Sebetulnya saya nggak terlalu suka itu. Jadi dengan proses yang panjang lah ceritanya. Bukan itu fokus dari percakapan kita tentunya, tapi akhirnya dengan perjalanan yang tidak mudah dari 2002 itu 5 tahun, saudara bayangkan saya menikah dulu, punya anak dulu gitu ya. Terus 2007 saya ditabiskan menjadi pendeta jemaat GKI dengan basis pelayanan GKI Pondok Indah. Wih, udah 13 tahun 13 ya? 13 tahun tanpa terasa sebagai ya? pendeta dan sejak penatuan 15 tahun. 15 tahun. Nah, kira-kira Kak, kalau jemaat GKI Pondok Indah itu anggota jemaatnya ada berapa dan pendetanya ada berapa sih di tempat Kakak? Jadi GKI Pondok Indah itu punya jemaat sekitar 5.000 yang tercatat, belum dipotong-potong yang meninggal dan yang pindah keanggotaan, 5.000 lebih lah gitu. 5.000 lebih. Kami punya sebetulnya sekarang 5 pendeta aktif. 2 perempuan, 3 laki-laki, dan punya 3 pendeta emeritus, yang 1 kemarin almarhum, lalu 1 calon pendeta. Berarti sekarang di total berapa itu ya Kak ya? Jadi kami sebetulnya sekarang ini tuh ya, hitung-hitung dulu. Soalnya kami punya pendeta 8 tugas khusus yang bukan dari GKI. Itu juga menjadi kolega kami di bakal pos kami gitu ya. Jadi ada pendeta Yoas, pendeta Tumpal yang akan emeritus pada bulan Februari. Nantikan di Zoom atau YouTube-nya. Lalu pendeta Boni, pendeta Vera, saya, lalu Capen Alex, lalu ada pendeta Lucia. Yang di bakal pos kami. Oke. Nah, Bapak Ibu, kita bisa tahu ya, jemaat yang terhitung besar dan mempunyai pendeta lebih dari 5. Tentu medan dan jangkauan pelayanannya pun sangat luas dan banyak. Nah,
terkhusus di masa pandemi ini nih Kak, gimana sih kegiatan pelayanan khususnya saya mau nanya nih, gimana masa-masa menjelang Natal atau Advent saat ini, apa saja yang dilakukan oleh GKI Pondok Indah dalam menyambut Natal yang suasananya agak berbeda gitu ya? Ya, jadi sebetulnya jujurnya sejak saya menginjakan kaki di GKI Pondok Indah, saya tuh nggak pernah berasa di gereja besar gitu. Jadi kenapa ya? Karena dulu sejak tahun 88 tuh jadi anak remaja jerawatan yang lari-lari, ya gerejanya segitu-gitu aja gitu loh, nggak tambah besar gitu. Tapi buat saya yang lebih penting, apalagi khususnya di pandemi ini, bagaimana sentuhan personal itu tetap ada. Nah, itu yang menjadi tantangan buat kami dengan 7 pengerja, 9 lah gitu ya, dengan emeritus juga. Bagaimana di masa Natal ini kami nggak pernah ngelihat yang 5.000 itu, karena biasanya selalu ada di kebaktian umum, mungkin sekitar 3.000 orang, dan ada anak-anak berkeliaran berlari-larian di gereja gitu ya. Kami kan nggak lihat wujudnya nih secara ragawi. Nah, gimana caranya dengan yang tidak ragawi ini kami bisa menyentuh mereka? Nah, sebetulnya ya ini kelemahan lagi salah satunya dari gereja besar adalah saya ini bukan panitia Natalnya. Jadi kalau Bapak Ibu tanya gereja besar apa sih kesibukannya, pasti sibuk deh. Enggak, justru saya ini pendeta yang bukan panitia Natal, bukan pendamping panitia Natal, nggak banyak tahu kecuali dari iklannya gitu ya, karena kan nggak ikut rapatnya. Tapi yang saya acungin jempol buat panitia berusaha menyentuh hati. Nah, itu yang dilakukan. Jadi lewat tayangan-tayangan online kami sedang mengandung, karena akan melahirkan gitu ya, yang namanya digital ministry, pelayanan digital, sehingga siapapun yang buka handphone itu tiap hari mimpinya nih ya, punya kerinduan untuk buka GKI Pondok Indah. Ada apa di GKI Pondok Indah gitu ya. Nah, disitulah akan masuk tayangan-tayangan, renungan, sapaan pendeta. Nah, itu yang kami sudah bangun sejak sekitar 6 bulan yang lalu atau sejak bulan April yang lalu gitu. Jadi mudah-mudahan Natal menjadi klimaks pertama di mana semua warga jemaat ingin membuka tayangan itu, karena kita belum buka onsite nih ibadah di gereja. Jadi dari awal pandemi sampai sekarang belum ada onsite ya sama sekali ya? Kami sebutnya fase 1A. Fase 1A itu fase di mana onsite-nya kadang-kadang dengan kebutuhan khusus. Misalnya kemarin waktu CD, itu pun anak-anak datang katekisan, datang tanpa orang tua. Lalu ibadah pernikahan. Lalu yang ketiga nanti ibadah perjamuan kudus atau Natal kita akan bikin bersama. Oke, terima kasih. Nah, gimana model atau cara-cara yang kira-kira akan dilakukan GKI PI di dalam menyambut Natal nanti ya? Maksudnya gimana sih rasanya Kak Riani sendiri sebagai pendetanya PI GKI Pondok Indah di dalam menyambut Natal di tahun ini? Ada refleksi khusus nggak Kak? Refleksi khusus ya, banyak sebetulnya ya. Salah satunya nih bocoran khotbah buat Advent keempat. Jadi saya sebetulnya berpikir bahwa Natal itu kan sebetulnya bicara tentang bagaimana Tuhan menyentuh hati. Nah, Tuhan menyentuh hati itu bukan secara komunal saja gitu ya, untuk bangsa Israel, untuk para pembaca Alkitab, untuk para pengikut Kristus gitu ya, tapi untuk saya yang adalah pengikut Kristus. Nah, pesan yang berkesan buat saya adalah di Natal ini bagaimana kita menciptakan home di dalam keluarga kita. Anak Jakarta, keluarga Jakarta itu punya rumah, semakin besar semakin gak ada isinya. Maksudnya mereka sibuk cari uang gitu ya. Kalau saya jalan pagi sama anak saya atau jalan kemana-mana lihat rumah gitu, wow enak ya mami, rumah ini besar. Betul deh, rumah besar. Coba kita lihat ada orangnya nggak di dalamnya gitu. Nah, yang kami mau coba nikmati adalah bagaimana rumah kami kecil tapi bersama terus, penuh dengan kehangatan. Ini yang saya kira perlu ditemukan diciptakan oleh
orang-orang percaya, orang Kristen di zaman pandemi ini, di mana dia ada di rumah, tapi bukan rumah sekedar rumah, bukan materi rumahnya, bukan house-nya, tapi home-nya, merasa bahwa inilah rumah saya. Iya, dan memang kalau kita lihat juga makna Natal sesungguhnya itu justru ada di rumah ya kan. Yesus itu kan pertama kali hadir di dunia itu justru di rumah ya, bukan di bait Allah ya Kak ya. Di rumah dengan dikelilingi semua ciptaan ya. Jadi makanya di kandang, bukan hanya di kamar atau di tempat di mana manusia ada. Justru Tuhan menjangkau semua ciptaan, ada di home-nya. Jadi kalau yang saya tahu tentang kandang, kandang itu bukan sesuatu yang buruk di zaman itu. Justru orang-orang tertentu di Israel meletakkan kandang sebagai bagian dari ruang keluarga mereka. Nah, disitulah home terjadi. Yesus lahir di sebuah rumah yang home sweet home. Nah, itu yang memang kita perlu maknai secara khusus di tahun ini, Natal dengan suasana yang berbeda. Tapi bagi saya sih Kak ya, Natal di tahun ini tuh justru Natal yang sungguh-sungguh Natal. Jadi kelihatannya casingnya retak gitu ya, nggak indah karena Natalan nggak di gereja gitu ya Kak ya, biasanya. Tapi justru kalau kita lihat ke teks Alkitab kita, justru kita melihatnya, oh iya, Natal itu justru home sweet home ya. Jadi seru ya Natal tahun ini ya justru ya. Kalau lihat dari penjelasan Kak Rian. Seru dan menyentuh hati ya. Aku nih tipe orang romantis banget sih gitu ya. Jadi setiap kali Paskah atau Natal tuh mencari makna romantisnya gitu. Jadi bukan romantisme picisan, tapi justru elegan gitu. Bagaimana saya ikut menghayati bagaimana Maria dan Yusuf gitu kan, menjadi pasangan yang ditolak, pasangan yang kedinginan. Bukan dingin relasinya loh ya, tapi kedinginan di luar sana, tidak mendapatkan tempat, sampai akhirnya harus masuk ke rumah orang gitu ya. Nah ini yang dari dulu sejak saya lahir kali ya, nggak pernah bisa menghayati hanya sebagai sebuah tontonan belaka. Tapi rupanya sekarang Tuhan izinkan kita alami suasana hati Maria dan Yusuf itu. Nah itu yang dalam refleksi saya di masa Advent ini, maaf ya buat seluruh pendengar, mungkin ini mengagetkan. Saya justru bersyukur karena bisa merasakan makna Natal yang sesungguhnya, yaitu Natal di dalam rumah bersama dengan orang-orang terdekat, orang-orang yang dikasih. Itu kan situasi yang kalau kita lihat di Alkitab ya seperti itu ya Kak ya, malahan. Iya, iya. Jadi suasana Natalan di rumah ya, bukan suasana Natalan di gedung, di bait Allah, bukan Allah, di bait Allah, di gedung gereja yang kita bikin mewah gitu ya. Apa adanya justru, apa adanya. Kalau memang rumah kita besar ya kita menikmati rumah besar. Kalau kita rumahnya kecil ya kita menikmati rumah yang kecil. Kan yang penting bukan bentuk rumah atau bangunan rumahnya ya Kak, katanya Kak Riani tadi yang romantis itu. Iya. Tapi dengan siapa? Asik. Natal di hati. Katanya Natal di hati. Nah ini pengalaman iman Kak Riani selama masa pandemi apa nih Kak? Kalau tadi kan refleksi secara teologisnya secara sangat singkat. Nah punya nggak Kak pengalaman iman yang ingin dibagikan buat kita di masa pandemi ini? Kayaknya masih align atau masih sejalan dengan yang tadi ya, Mas Dimas. Jadi aku ini selama pandemi sejak Maret sebetulnya paling nggak betah di rumah. Karena aku sendiri di rumah tuh kayak kos-kosan, cuman tempat untuk tidur gitu. Wah, ya. Sama kita. Ya biasa. Ya Senasib. Karena ya pengen keluar rumah, tapi juga dengan alasan gereja membutuhkan, ada orang membutuhkan dan sebagainya gitu ya. Jadi ya itu pakai satu istilah yang pernah digunakan oleh seorang pendeta, the journey is home gitu. Jadi kayak melegitimasi bahwa waktu aku jalan-jalan keluar dari rumah juga itu home aku kok gitu ya. Nah sehingga bulan Maret dan seterusnya itu aku menjadi orang yang sangat panik
gitu ya. Sangat panik di dalam hati ini untuk nggak mau di rumah gitu, berontak banget deh gitu ya. Kalau bisa tuh tiap hari ada jadwal keluar, nanti konseling, kalau ada konseling tuh puji Tuhan bisa keluar lagi gitu kan ya. Ya itu kebandelannya seorang yang berprofesi seperti ini gitu ya, punya alasan untuk keluar rumah gitu. Kalau ada yang dibesuk pasti saya besuk gitu ya, ada kedukaan saya hampiri gitu ya, karena keinginan untuk nggak ada di dalam rumah gitu ya. Nah ini menyedihkannya ada satu klimaks gitu ya, klimaks saya bilangnya. Klimaks dimana saya menyadari nggak bisa, Ri, kamu mesti pulang, kamu pulang ke rumah, temui anak dan suamimu, dan kamu stay, tinggal di situ selama berminggu-minggu loh itu. Jadi peristiwa klimaks itu benar-benar menggetarkan hati, membawa air mata, sehingga akhirnya saya kembali ke rumah. Dalam bulan-bulan terakhir ini saya di rumah. Dan di rumah itu saya menemukan, mempersiapkan hati untuk Natal ini, bahwa yang sesungguhnya dibutuhkan adalah feeling at home. Merasa bahwa ada cinta di dalam rumah. Sebagai modal utama untuk semakin mencintai pelayanan Tuhan dan jemaat Tuhan. Itu sih. Wih, betul-betul orang yang romantis loh ya Kak ya. Tuhan pakailah. Bahasa yang terakhirnya pun romantis ya. Perlu diketahui nih bahwa kalau Kak Riani ini adalah orang yang suka di luar rumah, bukan berarti beliau adalah pendeta yang tidak dekat dengan keluarga ya Bapak Ibu. Dia pendeta yang saya lihat justru sangat-sangat dekat dengan anak dan juga suaminya. Hanya memang kesibukan pendeta di Jakarta ya Kak ya. Itu yang perlu kita ketahui bersama. Kesibukan pendeta di Jakarta itu kadang untuk berjumpa dengan pasangan dan juga dengan anak pun sangat susah. Itu yang perlu diketahui bersama oleh jemaat di sebuah kota yang tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil jadi juga. Jadi aku pengen cerita sedikit tentang itu ya. Jadi sebetulnya emang saya tuh bad mom lah gitu ya. Aku ibu yang buruk karena keluar rumah terus. Karena memang rapat di gereja itu saya bisa pulang di rumah jam 11 sampai jam 12 malam karena macet, karena mulainya nanti jam 8 rapatnya gitu ya. Jadi mau tidak mau kesibukan gereja, maaf banget gitu ya, membuat saya jauh dari keluarga. Sehingga satu kali anak saya pernah bilang begini, Mami bisa nggak sih seperti Tante Filia? Kenapa Dek? Tante Filia itu selalu di rumah loh, antar jemput anaknya, makan sama-sama anaknya, makan siang, makan sore gitu ya. Terus saya bilang seperti ini, aduh maaf Dek, Mami tidak akan bisa memenuhi keinginanmu itu. Itu pernyataan manusiawi aku banget gitu ya. Dan di masa pandemi ini memang selalu sisinya seperti uang dua mata ya, dua sisi gitu. Terus anak saya sampai pada titik di mana dia sulit sekali berdoa, saudara. Kenapa? Karena buat apa minta sama Tuhan Mami di rumah, Mami nggak akan pernah bisa di rumah seumur hidupku gitu kan. Nah pandemi ini kami di rumah, dan doa pertama yang diucapkan anakku pada waktu kami bertiga berkumpul di awal pandemi adalah, Tuhan, aku bersyukur untuk pandemi ini karena kami bertiga bisa berkumpul bersama di rumah. Ya, itu ironi hidup keluarga pendeta, saudara, yang Tuhan kabulkan di masa COVID ini untuk jadi beneran keluarga. Ya, sesuatu yang rasanya mustahil untuk dialami oleh seorang pendeta kalau nggak ada pandemi ya Kak ya, apalagi di Jakarta. Jarak dari pastori ke gereja ya Bapak Ibu, teman-teman saya yang lain pun itu jaraknya ada yang 1,5 jam, ada yang 2 jam. Bayangin kalau itu terjadi di Jawa Tengah, itu sudah jaraknya Purwokerto dan Jogja gitu, dan tiap hari dilaju gitu. Wow, thank you Kak. Itu sharing yang aku sendiri ngedengernya gimana ya, nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata selain tadi merinding bulu kuduknya gitu. Bukan horor ya. Tapi tersentuh juga sih, keren. Nah, ada
saran, ada pesan Natal untuk jemaat GKI Marta Dirja yang ada di kota besar dan juga kota yang sebenarnya dibilang bukan kota besar ya, kota tanggung, nggak besar tapi nggak kecil juga, Kak. Ada pesan Natal atau salam Natal? Oke. Aku tetap balik ke rumah. Khususnya aku mau pesankan kepada orang tua. Orang tua, papa, mama, jangan pikir anak di rumah, orang tua di rumah sudah ada home. Sudah ada home. Saya pernah bertanya pada seorang anak berusia 16 tahun dengan biaya uang sekolah di atas 20 juta per bulan. Saya tanya sama dia, menurut kamu, apakah kamu rasa papa mamamu sayang sama kamu? Sudah tahu jawabnya? Dia nggak bisa jawab dalam beberapa detik. Terus dia bilang, saya pikir mereka pasti sayang. Saya bilang, jangan pakai pikiran, pakai rasa. Apa yang kamu rasa? Apa kamu rasa papa mamamu sayang? Dengan spontan dia langsung menjawab, saya tidak rasa itu. Saya tidak rasa. Bapak Ibu, jangan take it for granted merasa anak otomatis merasa kita sayang atau sayang sama kita. Sayang itu perlu diciptakan, dibangun suasana, bahkan mengenal anak-anak kita serta cara mereka merasa disayang. Itu penting. Itu sebabnya Yesus datang ke dunia. Dia pakai cara kita untuk sayang kita, yaitu menjadi seperti kita. Mari Bapak Ibu, di Natal ini datangi anak kita. Dia nggak mungkin bisa otomatis sayang sama kita, walaupun dikasih uang, dikasih pendidikan, dikasih baju bagus, dikasih rumah yang nikmat, dan tempat tidur yang nyaman, atau AC di rumah menjadi segar dan nikmat. Tapi cari cara bagaimana sayang mereka, seperti Kristus sayang sama kita dengan datang ke dalam dunia. Datangi dunia anak kita, datangi dunia orang-orang yang kita mau jangkau hatinya di Natal ini, dan sentuhlah hatinya sesuai yang dia butuhkan. Itu dari saya. Wih, mantap, mantap. Terima kasih ya Kak ya. Jadi kalau di tahun ini kita menganggap bahwa Natalnya kok tidak sempurna, Natalnya kok seperti rusak karena kita tidak bisa beribadah, tapi dari refleksi iman Kak Riani melalui hal-hal yang akan dilakukan oleh GKIPI dan yang sekarang sedang dilakukan oleh GKI Pondok Indah, nampaknya justru situasi yang retak ini justru akan dipulihkan di Natal tahun ini ya Kak ya. Aku percaya kok Tuhan sengaja kadang-kadang mengizinkan seperti yang dialami Ayub, merobek sedikit hati kita, supaya justru kita membuka hati untuk Tuhan menjahitnya, memulihkannya, menyentuhnya dengan sentuhan cinta. Bukan jahat, tapi dia izinkan dunia yang alami saling merusak ini kita alami juga, supaya kita juga ngalami cinta dia yang penuh. Betul. Kalau nggak pernah mengalami yang retak, situasi yang retak, kita nggak akan tahu cinta. Itu artinya pemulihan ya. Alami cinta, alami sukacita, alami damai. Orang alami damai kan karena pernah ngalamin nggak damai, maka dia bilang inilah damai yang sejati. Karena dia mencari damai nggak dapet. Oke. Natal di tahun ini akan menjadi Natal yang kita berdua rasa akan menjadi Natal yang justru sangat spesial ya Kak ya. Itu yang aku sudah mulai bisa rasakan setelah mendengar sharing dari Kak Riani gitu. Oke. Makasih banyak ya Kak untuk waktunya. Thank you banget. Sama-sama. Makasih untuk kesediaannya berbagi, dan kalau boleh sekalian paket lengkap ya Kak ya. Boleh tutup di dalam doa Kak. Mari kita untuk kita sama-sama semua berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena Engkau mampir ke dalam dunia ini untuk membuktikan pada dunia bahwa Engkaulah damai yang sejati, sukacita yang sejati, yang senantiasa sedia menyentuh hati mereka yang kedinginan, mereka yang putus harap,
mereka yang mencari-cari kedamaian dan cinta dalam keluarganya. Itu sebabnya sentuhlah hati setiap kami ya Bapa, dengan berbagai kesulitan, kerumitan, kelemahan. Mungkin ada di antara kami yang sakit, di dalam titik terendah kami, supaya kami merasakan bagaimana tangan Tuhan yang penuh cinta mengangkat kami, memberi damai, memberi sukacita, menyentuh hati kami. Terima kasih ya Bapa. Bekerjalah terus memberikan cinta, memberikan pengharapan, memberikan karya dari kasih-Mu yang besar melalui kami dan di dalam kami. Berkati jemaat GKI Marta Dirja bersama dengan semua pengerjanya dan keluarga, supaya boleh terus diperkaya dalam kemurahan Tuhan dan cinta kasih Tuhan yang abadi. Dalam Kristus yang membuat kami dapat merayakan Natal di hati kami secara pribadi, di rumah kami masing-masing, kami memohon dan berdoa. Amin. Makasih ya Kak untuk persiapan menjelang masa Natal ini. Sharing Kakak sangat tepat untuk di masa Advent ini. Thank you ya Kak ya. Dadah.